Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh dibangunkan, kita boleh merasakan napas kehidupan, kesehatan, serta kekuatan dari Tuhan. Mari kembali kita menyatakan puji hormat kita kepada Tuhan. Kita bawa kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, atas cinta kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih, karena Tuhan telah memberikan diri, telah mengorbankan diri untuk menebus dosa-dosa kami. Sekarang ya Tuhan, kami ingin membawa hati kami. Kami ingin membawa seluruh kehidupan kami untuk boleh benar-benar hidup seperti yang Tuhan inginkan. Ini kami ya Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Melewati pujian yang akan kita naikkan kepada Tuhan ini, kita diingatkan tentang karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kita tidak layak, tetapi karena kasih Tuhan, kita boleh ditebus, kita boleh menerima hidup yang baru. Mari kita bersyukur atas karya terbesar yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita nyatakan pujian ini lebih dalam lagi. Kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan yang sempurna untuk menebus dosa kita manusia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu,
Yesusku, pujian, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang senantiasa nyata dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima benih firman-Mu. Kami menyadari ya Tuhan bahwa dunia seringkali gelap dan membingungkan. Dan saat ini kami datang meminta cahaya-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang akan dibacakan dan kami dengarkan ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah suara-Mu ya Tuhan boleh kami dengarkan. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan berkatilah kami semua dimanapun berada. Biarlah firman Tuhan ini boleh tumbuh, berakar, berbuah dalam hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Di dalam nama-Mu kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Salam saudara, jumpa kembali bersama saya, Pendeta Regina Pergia. Hari ini kita kembali belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan, yaitu dari Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan 26. Saya akan membaca satu ayat yang menjadi kunci dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, yaitu Filipi pasal 1 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita hari ini. Sobat Embun yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara merasa bahwa hidup ini seperti seolah berjalan di lorong yang gelap? Saudara merasa bahwa setiap untayan doa yang sudah saudara panjatkan kepada Tuhan seolah tidak terjawab. Bahkan
keadaan justru semakin sulit? Atau saudara berkata di dalam hati, "Tuhan, saya sudah berdoa, tapi mengapa keadaan hidup saya tidak mengalami perubahan?" Hari ini melalui firman Tuhan dalam Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-26, kita belajar dari Rasul Paulus, seorang yang sedang menulis surat penuh sukacita bukan dari tempat yang nyaman, melainkan dari dalam penjara. Ironisnya, di tempat yang penuh keterbatasan tersebut, Paulus menemukan rahasia iman yang luar biasa. Setia dan bertekun dalam doa, bahkan ketika keadaannya tidak mengalami perubahan. Sobat Moon yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pengalaman Rasul Paulus ini, kita belajar bahwa rupanya doa itu bukan sekedar rutinitas rohani. Doa adalah kekuatan yang mengubah cara kita dalam memandang kehidupan, bahkan di tengah-tengah penderitaan. Mari kita belajar 3 kebenaran penting melalui firman Tuhan pada hari ini. Utamanya tentang setia dan bertekun dalam doa. Yang pertama, doa menolong kita melihat rencana Tuhan di balik keadaan. Situasi pada saat itu, Paulus sedang berada di penjara. Secara umum, situasi demikian secara manusia dipandang sebagai kegagalan. Namun bagi Paulus, ia berkata, apa yang terjadi atasku justru menyebabkan kemajuan Injil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, doa memang tidak selalu mengubah keadaan. Tetapi dengan berdoa, doa dapat mengubah cara kita untuk melihat keadaan di sekeliling kita. Saat kita berdoa, kita belajar untuk melihat bagaimana Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kita, bahkan dalam penderitaan sekalipun. Nah, aplikasi bagi kehidupan kita sekarang ialah mungkin saja masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan itu membuat hidup kita, membuat diri kita seolah berada di dalam penjara. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat dalam terang firman Tuhan pada hari ini, melalui doa, Tuhan membuka mata kita untuk melihat bahwa di dalam hidup manusia, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan selalu bekerja dengan caranya. Dengan berdoa, bukan hanya cara pandang kita yang diubahkan, tetapi hati kita juga diubah dan diteguhkan untuk tetap setia menjalani hari-hari di kehidupan ini. Yang kedua, doa mampu membuat kita tetap setia di tengah tekanan. Dalam ayat 15 sampai dengan 21, kita melihat bagaimana Paulus menjalani kehidupannya yang penuh dengan tekanan. Paulus menghadapi tekanan tidak hanya dari dalam dirinya, tetapi juga dari luar. Namun respon Paulus sungguh sangat luar biasa. Kristus diberitakan, dan dalam hal itu aku bersukacita. Nah, pertanyaan bagi kita, mengapa sih Paulus tetap bisa teguh, tetap bisa tegar, kendati pun ia sedang di dalam penjara? Rupanya, karena kehidupannya yang senantiasa bertaut pada Tuhan. Karena relasinya yang kuat dan intim kepada Tuhan dalam doa-doa yang sering kali ia sampaikan kepada Tuhan. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwa di zaman sekarang sebagian besar manusia mudah mengalami kecewa, mudah mengalami ketersinggungan, bahkan juga mudah menyerah. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang setia dan bertekun di dalam doa, ketika kita berdoa, kita tidak mudah goyah. Kita tidak mudah kehilangan fokus dan arah tujuan hidup kita. Tetapi kita beroleh kekuatan yang memampukan kita setia sampai akhir kehidupan kita.
Dengan demikian, doa bukan hanya sekedar menguatkan kita untuk bertahan, melainkan juga menolong kita untuk memahami tujuan hidup yang sesungguhnya Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan kita. Berikutnya yang ketiga, dari firman Tuhan pada hari ini, kita memahami bahwa dengan berdoa menolong kita hidup untuk Kristus, bukan untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu boleh lihat di ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Dikatakan di sana, Paulus berkata, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Ini adalah pernyataan iman yang lahir dari kehidupan doa yang mendalam. Paulus sadar bahwa hidupnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus yang ia persembahkan secara penuh. Saudara yang terkasih, seringkali dalam menjalani kehidupan, dalam doa kita berpusat pada diri sendiri. Contohnya, Tuhan, tolong berkati saya. Tuhan, tolong mampukan saya. Tolong mudahkan saya. Sebenarnya itu tidak salah sih. Tetapi yang Tuhan inginkan ialah dengan berdoa kita menemukan bagaimana Tuhan ingin bekerja dalam kehidupan kita. Dalam terang firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan untuk mengubah sedikit gaya kita berdoa. Mulailah bertekun dengan doa dengan kesungguhan. Dan mari perkatakan, Tuhan, pakailah hidup saya. Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan saya. Dengan demikian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan pada hari ini, dari kehidupan Paulus yang diberitakan, yang ditulis dalam firman ini, kita belajar bahwa sejatinya doa bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi doa merupakan cara hidup atau jalan hidup yang membentuk iman, yang membentuk karakter, bahkan membentuk tujuan hidup kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena hari-hari ini hidup di dunia yang serba cepat, hidup di dunia yang serba instan, bahkan penuh tekanan, banyak orang yang ingin hasilnya cepat. Bahkan dalam kehidupan rohani, semuanya mau serba cepat, semuanya serba mau instan, tapi abai dalam prosesnya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua bahwa iman yang kuat dibangun melalui kesetiaan dan ketekunan di dalam doa. Jadi, tetaplah setia berdoa walau kadang keadaan hidup belum berubah. Tetaplah bertekun walau kadang jawaban Tuhan atas doa-doa kita belum terlihat. Serta tetaplah percaya bahwa melalui doa Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang menguatkan, Tuhan sedang membentuk bahkan menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Jika Sobat Embun, Bapak Ibu dan saudara-saudari memerlukan dukungan doa, boleh tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Sampaikan kerinduan Bapak Ibu, biar pada saatnya nanti kita akan bersama-sama mendoakannya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini supaya Bapak Ibu menerima notifikasi-notifikasi terbaru terkait channel Embun yang saat ini Bapak dan Ibu saksikan. Mari kita bersama berdoa, kita berdoa.
Bapa kami yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati, mengucap syukur atas kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang setia, mendengarkan setiap doa, bahkan yang terucap melalui air mata sekalipun. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada hari ini kami berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun berada, bagi para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, baik pendeta, penatua, diakon, penginjil, dimanapun mereka melayani, kiranya Engkau mampukan mereka untuk tetap setia dan bertekun dalam doa, terutama di tengah-tengah tantangan dan pergumulan pelayanan. Jadikanlah gereja Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, menjadi garam dan terang bagi dunia, setia memberitakan Injil dalam segala keadaan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, tanah air kami, tanah kelahiran kami. Kiranya Engkau memberi hikmat kepada para pemimpin bangsa ini dari tingkat pusat hingga daerah, agar mereka dapat memimpin dengan keadilan, kejujuran, dan hati yang takut akan Tuhan. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkanlah setiap keadaan yang tidak baik di negeri ini, serta jadikanlah negeri ini penuh dengan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Hari ini kami juga berdoa, mendoakan setiap keluarga yang menonton channel ini, dimanapun mereka berada, dalam keadaan, dalam situasi pergumulan yang mereka alami saat ini, entah itu sakit penyakit, kesulitan ekonomi, konflik keluarga, atau beban hidup lainnya. Kami mohon Tuhan, ulurkanlah tangan kasih-Mu, berikan kekuatan, penghiburan, dan jalan keluar yang terbaik menurut kehendak Tuhan saja. Kami berdoa bagi mereka yang mulai lemah dalam iman dan doa. Bangkitkanlah kembali semangat mereka ya Tuhan. Ingatkanlah bahwa hanya Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan di dalam kehidupan ini. Dan kami juga meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajar kami semua untuk tetap setia dan bertekun di dalam doa. Sebagaimana teladan Rasul Paulus yang diberitakan dalam firman Tuhan pada saat ini. Ya Tuhan, pakailah hidup kami menjadi alat-Mu dalam keseluruhan kehidupan kami. Dimanapun kami berada, di keluarga, tempat kerja, bahkan masyarakat, biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami sebagai manusia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikian layanan Embun pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali. Shalom.